Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam." Ayat yang ke-12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Oke, shalom semuanya. Ya, shalom semuanya. Kita lanjut dari yang kemarin, sedikit mengulang bahwa dalam hidup itu dibutuhkan detail. Kita harus teliti dalam hidup, nggak boleh sembrono, nggak boleh seenaknya, ya gimana nanti aja. Apalagi kalau kita sangkutkan dengan iman nih, itu orang malas. Orang kalau iman terlalu tinggi itu malas. Dia rajin dengan imannya tapi malas. Orang bergantung sama Tuhan penuh itu malas. Nggak kreatif. Suruh Tuhan kerja terus. Wah, sesat ini pastor. Kata siapa? Kita tuh rekan sekerja Allah. Rekan 50-50, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kadang Tuhan 75% itu mujizat. Kita 25%. Kadang kita yang 75%. Nah kalau berbuat baik, mana ada pengaruh Tuhannya? Ya kitanya yang harus berbuat baik. Gitu. Kalau melakukannya, ya kitanya yang harus mau. Mana ada pilihan. Aku Allah penguji, aku akan menguji setiap batin anak manusia. Dia uji kita, mau nggak? Gitu. Lalu dia akan menyatakan, sebenarnya kita itu gimana? Cuma kira pura-pura bodoh. Nah, semua ini bisa didapatkan kalau kita ini detail. Detail dalam kehidupan, memikirkan apa yang terjadi, itu gimana kok bisa terjadi? Sangkut pautnya dengan berapa macam pihak, berapa orang, berapa peristiwa, dari awal sampai akhir. Lalu akibatnya apa yang mesti diterima? Penyelesaiannya gimana? Itu butuh pemikiran. Dipikirin. Daud hidup seenaknya. Simpson berbuat seenaknya. Ya kena dia.
masalah. Apalagi dosa. Lama-lama ya kepada dosa. Yaitu memandang enteng seperti Adam dan Hawa. Buah itu kelihatan menarik. Lalu diberikan pada suaminya. Yang dapat perintah suaminya. Nggak boleh dimakan. Itu ketika Hawa belum ada. Belum dibangun sama Tuhan. Sehingga Adam mungkin belum bercerita. Sembrono nggak ceritakan firman Allah. Larangan Tuhan. Sama-sama berdiam di Taman Eden. Oh, jangan jalan sini. Ini verboden. Ini nggak boleh. Karena istrinya bawa mobil mungkin. Dikasih tahu cara bawa mobil. Adam nggak kasih tahu. Mungkin juga dikasih tahu, tapi ketika istrinya mau ikut sama-sama tertarik. Kerjasama deh. Banyak seperti itu. Suami istri yang kerjasama. Dalam hal melakukan kesalahan atau kejahatan. Kenapa? Ya saya itu ikut-ikutan suami. Enggak. Kamu tertarik. Karena Allah adalah Allah yang menguji hati. Dari jauh aku tahu pikiranmu. Dari jauh aku tahu hatimu. Alkitab mencatat semua. Nah, kalau untuk bisa membuat parsel Alkitab dalam setiap sesi kehidupan kita, dalam setiap peristiwa kehidupan kita, butuh detail, butuh ketelitian, belajar firman. Lalu bagaimana memikirkan kehidupan, itu firman mana nih? Apa yang harus saya lakukan? Maka butuh teliti membaca firman, sehingga firman itu muncul dari perpustakaan. Gimana Tuhan bicara? Baca Alkitab juga nggak pernah. Tuhan yang mana nih yang bicara nih? Kan panduannya Alkitab. Nggak boleh keluar dari Alkitab. Pakemnya Alkitab. Spirit apa yang dibuat? Alasan ABCD meninggalkan pelayanan. Halo? Nah, hal begini yang menyesatkan kita. Daud ikut Saul, jadi menantu, mau dibunuh, tetap dia punya kesempatan beberapa kali membunuh Saul, dia tidak lakukan. Aku nggak boleh mengusik orang yang diurapi Tuhan. Diucapkan Daud. Dia tahu. Firman Tuhan mengatakan, jangan kau usik orang yang aku urapi, jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Saul berbuat jahat terhadap Samuel, tewas dia. Ahab berbuat jahat terhadap Nabi Mika, tewas dia sama Tuhannya. Digenapi firman. Gimana bisa tahu digenapi kalau nggak pernah baca firman? Pelayanan, ngomongin firman Tuhan, berlagak rohani. Tahu sepotong, tahu ranting, nggak tahu pohon. Tahu pohon, nggak tahu akar. Tahu akar, nggak tahu buah. Ya jadi sepotong-sepotong, makanya diambil sepotong namanya iman. Jadilah nggak karuan pengertiannya. Lalu dipakai sebagai alasan. Sehingga Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Padahal ditulis bahwa buah itu kelihatan menarik. Awalnya dialog dengan setan. Nah, kan nggak ditulis, nggak boleh dialog sama setan. Nah, situasi hidup menjebak. Kalau nggak rajin berdoa, lalu berdoa dengan berpikir, mendoakan tuh berpikir. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Daud itu tahu firman. Dia tulis itu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Walaupun waktu itu Taurat. Dia renungkan itu kitab Musa, 5 kitab. Kejadian sampai Ulangan. Dia baca terus itu. Sehingga dia hafal ayat-ayat firman Tuhan. Jadi dia tulis firman Tuhan yang di Mazmur itu tidak bersinggungan dengan firman Tuhan yang ada di kitab Taurat. Karena perjanjian baru belum ada. Belum dikumpulkan kitab para nabi. Nggak ditulis, orang boleh nganggur. Amsal itu ditulis oleh Salomo, anaknya Daud. Jadi Amsal belum ada. Sehingga Daud tahu caranya menjatuhkan hati Tuhan, membuat Tuhan berbelas kasihan. Biarlah ini menjadi belas kasihan Allah buat aku ketika dia keluar dari istananya karena pemberontakan Absalom anaknya, dihina oleh Simei, keluarganya Saul,
Mau dipotong sama Yoab kepalanya. Anjing ini aku potong aja kepalanya. Apa urusanmu, hai Yoab? Biarlah ini menjadi belas kasihan di hadapan Allah untuk aku. Dia tahu ngerayu hatinya Tuhan. Udah salah, masih nggak minta maaf, nggak minta ampun, nggak ngerayu hati Tuhan. Malah engkel-engkelan ngeyel. Habis sudah. Itu Saul. Engkel-engkelan sama nabinya, namanya Samuel. Kalau Daud enggak. Nathan datang, langsung tumbang dia. Hanya kepadamu aku berdosa. Daud itu detail orangnya, tahu larangan Tuhan. Sehingga ketika salah, dia dihukum sama Tuhan. Tapi karena dia bisa mengambil hati Tuhan, bagaimana membuat Tuhan tuh jatuh belas kasihan. Alkitab mencatat satu firman lagi, kepada siapa aku memberikan belas kasihan, aku akan memberikan belas kasihan. Kepada siapa aku ingin berbelas kasihan, kepada siapa aku akan memberikan belas kasihan. Gimana gua aja, kata Tuhan. Maka Daud menulis Mazmur 51 sembari bermain kecapi. Nangis di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu hatinya lembut. Rasa sayangnya timbul. Dipeluk lagi sama Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Tapi tanggung akibatnya. Nggak mudah melukai orang itu. Nggak mudah membuat orang kecewa. Terus orang itu langsung balik lagi. Cinta lagi. Belum tentu. Cinta tergerus karena kecewa berulang kali. Kita pun sama Allah seperti itu. Lalu Allah mulai berbuat kebaikan. Maka kita mentok lagi cintanya. Dengan apa ku balas segala kebaikanmu. Daud tulis itu. Maka Daud punya malu hati sama Tuhan. Itulah bergaul karib dengan Tuhan. Bukan cuma ngomong Tuhan, nggak tahu ayat firman Tuhan. Bukan cuma ngomong ayat firman Tuhan, nggak tahu pribadi Tuhan. Taunya cuma memutuskan firman Tuhan letterlek. Oh, nggak bisa. Harus begini, aku nggak mau. Nggak bisa. Karena sering terselip firman Tuhan yang tersembunyi. Mutiara-mutiara Tuhan yang tersembunyi. Pada siapa aku ingin berbelas kasihan, aku memberikan belas kasihan. Kenapa Daud kok dihukum cuma gitu aja? Kenapa hamba Tuhan A, B, C, D? Kok seperti itu? Kok bisa? Kenapa orang ini bisa jaya terus? Hebat terus dipakai Tuhan. Kenapa orang ini dilindungi Tuhan? Kok nggak dihukum seperti Abraham? Karena Abraham menentukan penghakiman itu Allah, hukuman itu Allah. Kita hanya saling mengingatkan, lalu kita mempelajarinya dengan detail. Salahnya saudara kita itu apa? Keadaan itu kenapa? Kok bisa begitu? Ternyata begitu. Sehingga saya punya quote, setiap orang adalah guru buat kita. Setiap kehidupan seseorang itu adalah buku buat kita. Sehingga orang berbuat apapun, siapapun yang kamu tahu, kamu lihat, kamu harus mengerti, belajar dari perilaku, sehingga kehidupannya dia, keadaannya kenapa kok rusak, kenapa gini. Oh, ternyata memang dia maunya rusak, nggak bisa dikasih tahu. Oh, memang dia itu gagal, karena nggak bisa diberikan atau nggak mau melakukan yang baik. Ketika diberikan yang baik, memang dia sukanya begitu. Ada tokoh-tokoh Alkitab seperti itu. Kalau bahasanya bebal, terutama yang ditulis adalah bangsa Israel tegar tengkuk bebal. Kepala batu kata Tuhan. Nah, itu. Sehingga kita harus detail dalam hidup ini. Yang pertama, kita belajar firman Tuhan. Lalu menyatukannya dalam kehidupan, menyusunnya pasal demi pasal, dan mempelajarinya. Nah, yang kedua, kita membangun pengetahuan di kehidupan. Sehingga kita tidak ikut-ikutan yang cocok buat kita. Belum tentu cocok buat orang lain. Tapi yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat kita.
Yang baik buat orang lain belum tentu baik buat kita. Yang salah buat orang lain belum tentu salah buat kita. Kita lihat, oh dia nggak bisa memakainya karena dia nggak mau belajar. Namanya menunya, buku petunjuknya. Orang ini malas. Contoh, saya malas mempelajari namanya HP. Handphone selalu yang terbaik diberikan, yang paling mahal. Kalau untuk namanya iPhone itu udah yang paling mahal, udah dibeliin 2. Betul-betul udah tinggal ngambil, saya nggak mau. Laptop juga sama, yang paling mahal. Apple Croak. Nggak mau. Kenapa? Malas mempelajarinya. Yang penting bisa membuka, bisa online, bisa on air, sudah. HP juga sama. Paling WA, kalau ada email, kalaupun ada. Komunikasi dengan namanya pakai kuota, nggak mau. Teleponnya pakai WA. Nah, gitu. Males. Terus suruh macam-macam, foto begini begitu, lalu begini, males. Udah yang penting pesannya nyampe, udah beres. Saya lebih fokus kepada pembelajaran firman Tuhan dalam kehidupan. Makanya percuma dikasih HP bagus. Tapi dipaksa terima HP bagus. Supaya penampilannya bagus, malu punya pester HP-nya jadul. Nah itulah mujizat anak manusia, kan gitu. Karena kalau ngasih HP jadul, ya aku lempar ke wajahnya. Emang kamu nggak ngerti karakter pestermu ini? Udah soknya tinggi, sombongnya lagi, lagaknya, kaya aja bisa. Ya orang itu sombong dulu dong. Kelihatan bisa dulu dong. Orang kan nggak berani tanya. Nah kalau saya foto pakai Galaxy Note Ultra 20, orang mau tanya nggak? Fotonya bagus nggak? Orang yang selewat-selewat. Ya nggak berani lah. Padahal saya foto ya pura-pura foto, kan gitu. Yang penting ngegaya dulu. Makan di restoran mahal, duit pas-pasan. Yang penting makan dulu. Kurang paling, bang, tinggal KTP nih. Belajar karakter. Tapi di situ, ya saya juga menang. Pembelajaran saya itu adalah ketika saya berlaku miskin, betul-betul saya diinjak-injak. Wah, ini kesombongan nih, nggak sesuai Alkitab. Kata siapa? Coba Yesus. Apa dia ngomong? Bukan aku yang ngomong, kamu yang ngomong. Gitu. Situasi apapun paling kepepet. Yesus tuh aku tegak berdiri. Tapi hatinya penuh belas kasih. Tuh, karakter Musa, karakter Paulus, 2 tokoh yang terhebat dalam pelayanannya. Tuhan aja dimarahin sama Musa. Tuhan nggak marah. Karena pribadi. Karena sudah belajar karakter Allah. Lalu belajar memenangkan kehidupan. Karena tidak semua orang bisa dibawa dengan rendah hati. Semakin rendah hati, semakin dihina. Dipikir kita orang susah. Memang ada orang yang rendah hati aja lah, buat apa kita gini-gini. Dan untuk kepentingan pelayanan, gimana bisa saya beritakan Injil kalau manusianya udah nggak dianggap? Mulut kita nggak akan dianggap. Itulah kenapa hamba-hamba Tuhan yang nggak punya duit, yang hidup masih susah, diundang untuk khotbah atau konseling. PK-nya ya beda dengan yang terkenal, yang wajahnya sering nampil di TV. Yang gerejanya miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, apalagi triliunan. Ya beda PK-nya. Yang terkenal di TV kalau datang, hotel bintang 5, kamar connecting, karena bawa anak, bawa suster. Si miskin, naik bis. Lah saya kan pernah naik bis. Ditidurin di kamar. Di rumah, nggak ada hotel bintang 5. Setelah itu ditaruh di gudang. Berapa kali saya alami itu di gudang. Padahal orang yang dipakai Tuhan.
Karena miskin. Dekil and the kumel. Itu orang Inggris. Dekil and the kumel. Ya, PK-nya juga kumel. Ada cerita seorang pastor besar, cerita nih kepada sesama pastornya dia, untuk mentoring dia lebih besar dari dia. Founding father-nya. Gitu. Nah, sama founding father ini cerita nih. Tahu nggak kamu, kemarin aku dibeliin sama si A. Murid utamanya itu ada 3, saudaraku. Ini yang satu yang ngebeliin. Jam Rolex. Gitu ceritanya. Jam yang mahal banget kan, jam itu terkenal dunia kan. Bukan promosi sudah. Ngapain promosi? Uang saya itu nggak bisa beli. Dan nggak mau beli memang. Ya karena memang nggak punya duit segitu. Ngapain? Bangganya dibeliin. Coba. Tuh. Kayak teman-teman tuh. Yang di sana. Entah di mana itu. Luar biasa saudaraku. Mujizat terjadi. Itu anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan yang awal cintanya Tuhan luar biasa sama mereka. Cerita sama saya. Pastor, nih. Aku beli jaket kulit baru. Wah, dipakai. Bagus banget, keren. Berapa? Dalam pikiran saya nih, ini minimal nih 1 juta nih yang murah nih. Biasanya gini nih kelasnya tuh 2 juta deh. Itu yang udah biasa itu. Kan ceritanya kulit gitu loh. Berapa kamu beli? 132.000. Hah? Dari kulit semut ya? Gitu. Ada lagi, saya beli jaket nih. Yang harganya 10 kali lipat dari jaket itu. Dikasih seorang pekerja, diberikan sama saya. Mungkin 2 bulan atau sebulan, saya lihat lagi, itu jaket kulitnya kemana, isinya kemana. Dicuci di mesin cuci. Jaket model kulit disuci di mesin cuci. Lah iya, sama aja kodok dikupas kulitnya itu. Aduh, dasar orang kampung. Emang pakaian, emang kain. Ya murahan. Gak bisa dikasih barang mahal. Nah, hal begini membuat saya itu membangun pengetahuan karakter manusia. Jadi bukan menapel untuk menjadi dianggap kaya sesuai dengan keuangan saya. Dan saya belajar Yesus sesuai dengan penyertaan Allah di dalam pelayanannya. Maka saya tidak ingin seperti Yesus dalam pelayanan yang tidak ada batasnya, nggak ada makan, bawa sini. Punya apa kamu? Saya punya 1 ikan, Pastor. Sini, 5 ketur roti, 2 ekor ikan jadi. Sisa 12 bakul. Ayo kita makan. Ini 12 orang pekerja nih ceritanya nih. Makan. Nasi dibagikan. Kita berdoa. Ya. Terus, gimana Pastor? Bagikan. Ini sisa 12 bakul nanti. Wih, Pastor imannya luar biasa. Mujizat. Gile Pastor kita ini. Oh iya, pemandangan mata kagum. Ambil nasinya. Sendok. Kasih sambelnya. Kasih bumbunya. Terus ikannya dicium. Nah, terus dimakan. Sisa kan ikannya? Nggak akan habis tuh ikan. Yesus 12 bakul, ikannya tetap 1. Karena nggak dimakan. Ya nggak mungkin saya berlaku seperti Yesus, penyertaannya tidak seperti penyertaannya di dalam pelayanan saya. Tuhan nggak kasih saya seperti Tuhan Yesus. Gitu. Nah, di sini kita harus bangun pengetahuan, saudaraku. Pengetahuan kehidupan. Pengetahuan tentang yang namanya yang ilahi. Lalu pengetahuan tentang namanya material, fisik. Jaket kulit dicuci. Aduh bile. Itu sama dengan kodok yang dikulitin tuh. Karena nggak punya pengetahuan. Tapi gayanya sok kaya. Nggak ngerti saya kalau udah itu aja nggak ngerti. Orang miskin punya pengetahuan. Beli barang yang murah. Apalagi yang online. Murah. Berarti nggak pernah dicuci itu, nggak pernah dibersihin. Nah nyucinya aja jaket kulit itu 400.000. Kan di tempat laundry. Khusus untuk bahan kulit. 400.000 itu saudaraku. Nah jaket saya ada yang 27 juta, ada yang 4 juta. Semuanya kalau leather itu harus dicuci oleh bahan-bahan kimia. Bukan pakai ninco, mencuci sendiri. Sehingga kita harus bangun pengetahuan. Maka di sana saya mendapatkan, ya udahlah.
Kalau memang belum level saya di sini aja. Tapi dari sini saya akan naik ke level selanjutnya. Tahu diri dikit. Nggak halu hidup itu. Sehingga punya duit nih, cash money nih, 3 miliar nih. Nggak mau saya beli namanya Alphard 1 miliar. Ada temen nih, pengusaha nih, punya Alphard. Aku tanya, wih, kaya nih sekarang. Udah lama nggak ketemu nih temen nih. Akhirnya kami pelayanan sendiri, kami dari gereja yang sama. Sama-sama penatuannya. Wih, wah, gimana kabar? Wih, naik Alphard. Wih, udah kaya nih, udah maju nih dagangnya nih. Cuma saya iseng tanya, berapa lu beli itu Alphard lu? Udah sampai 300, 275. Oh, Alphardnya kakek moyang tuh berarti. Umurnya udah lebih tua dari umur anakku kali. 275 cuman. Sama mobilku yang butut aja masih mahal mobilku. Dia punya pengetahuan penampilan. Gitu. Tapi saya punya pengetahuan kekayaan seseorang. Lu cuman gaya aja naik Alphard, duit kagak gablak lu mah. Beli mobil 275, gaya naik Alphard. Coba beli yang biasa. Gitu. Ya, merek-merek yang harga segitu itu mobil baru. Walaupun orang menengah. Nah, di dalam pengetahuan ini kita bisa simpang siur. Kalau saya enggak suka hutang, lah teman ini hutangnya 1 bulan bayar bunganya aja 200 juta, bukan utang bank, utang pribadi, bunganya tinggi. Wah, gayanya ke luar negeri, belanja barang, masukin barang, utangnya 200, bayar bunga utang aja 200 juta, saudaraku. Jadi kalau bisnisnya ada meleset, kalau saya nah, cuma harga segitu, nggak merek Alphard. Tapi punya cash money 3 miliar. Begitu anak mau menikah, beliin rumah 3 miliar. Anak saya langsung berkaca-kaca hatinya. Aku diberikan ayahku level yang tertinggi. Karena alamatnya daerah yang aku beli rumah itu nomor 1 di Bandung. Daerahnya orang keong-reong. Kalau aku, ya di apartemenku ini, ya harganya tidak sampai 1 miliar. Itu pun beli sepertiga. Karena teman kena kasus keuangan, dilimpahkan ke aku tinggal bayar cicilannya. Plus ditambah sedikit cash. Gitu. Sabar sebentar saudaraku, ada sedikit masalah. Oke, ada sedikit masalah teknis, saudara. Nah, teman ini punya pengetahuan membangun supaya kelihatan bagus di depan orang. Kalau saya bangun, bukan kelihatan bagus di depan orang, tapi kelihatan kuat di depan orang. Bahwa saya punya ekonomi kuat, nggak perlu bagus, tapi rapuh di dalamnya. Maka kita membangun pengetahuan itu yang berbeda, saudaraku. Mungkin itu cocok buat dia sebagai pengusaha, harus ada penampilan supaya dipercaya diberikan barang. Kalau saya nggak usah, karena saya nggak perlu diberikan barang, saya perlu diterima sebagai hambanya yang diberkati. Karena ada suara di luar sana yang berbicara. Kalau pastornya kurus, itu kurang doa, maka nggak diberkati Tuhan. Kalau pastornya gendut, terlalu banyak makan, kurang doa, makanya dia gendut. Lah kan susah. Nah, pengetahuan itu akan berkembang, saudaraku. Akan berkembang. Tentang material, ya, kemarin saya bicara kesehatan, pengetahuan kita bangun, tentang listrik, izin, dan sebagainya. Memperlengkapi diri. Tapi dia akan berkembang. Maka nggak bisa punya pengetahuan cuma 1 kali. Ketika berkembang, kita harus ikuti perkembangannya. Zaman sekarang zaman milenial.
zaman IT. Sehingga anak saya, maaf, saya cuma bisa bersaksi untuk yang saya tahu, kenal banget, supaya jangan salah saya bersaksinya. Nah, anak saya ini kerja, yang satu sudah lulus sekolah di perhotelan, lalu dia di bank, lalu sekarang dia di startup milik asing. Lalu yang anak saya yang kedua, yang bungsu, itu sekolah di digital business. Dan saya setuju saja, bahkan saya senang, karena saya tahu zaman ini dunia digital mulai menguasai dunia kehidupan manusia. Bisnis pun sama, bisnis digital itu berkembang amat sangat cepat. Sehingga anak-anak muda untuk memperdalam dunia digital itu sangat penting untuk masa depan mereka. Nah, saya tidak melarangnya. Karena saya tahu dunia itu, berkembangnya dunia diikutin sama kita. Maka dibutuhkan ketekunan dan keuletan, saudaraku, dalam proses kehidupan. Nah, ketika kita sudah mengambil yang baik, kita bertumbuh, kita harus taat. Taat dengan yang baik saja. Lalu kita tumbuh, maka akan ditambah-tambahkan. Setiap perkara kecil diberikan perkara yang besar. Yesus itu tekun 3,5 tahun jalan kaki. Musa itu tekun 40 tahun mengembala di padang gurun. Saul itu tekun 40 tahun berperang, termasuk Daud. Salomo tekun membangun 40 tahun. Semuanya tekun, saudaraku. Sehingga kalau di dalam kehidupan, terutama anak-anak Tuhan, kalau nggak tekun malas-malasan, yang nggak bisa, akan dilewati yang lain. Maka dikatakan, Paulus menceritakan, aku berlari memenuhi panggilan surgawi. Jadi ketika Anda jalan, Anda akan dilewati dengan yang berlari. Kompetisi kehidupan, termasuk dunia sekuler. Maka dalam 1 tahun ini, terutama setengah tahun ini, saya habis-habisan di dunia online. Sembari membangun, Tuhan kumpulkan teman-teman yang hebat-hebat. Menjadikan kita mulai memasuki dunia online. Walaupun terengah-engah bahasanya. Capek. Karena kita orang sederhana, tapi kita mau next level. Sehingga dipelajari terus. Apalagi Tuhan kirimkan orang yang memang mau belajar dan menekuni dunia media sosial karena nurut diarahkan sama pastornya. Setiap perintah pastornya diikutin. Maka semakin berkembang. Bahkan yang dunia material kita kurangi. Kita tidak pakai band. Kita pakai namanya akustik paling jauh. Tapi sekarang malah kita pakai duet aja. Pemain musik satu dengan BL1. Kita lebih utamakan firman Tuhan. Karena ternyata feedbacknya banyak digemari firman Tuhan. Bukannya pujian penyembahan, tidak. Tapi kita mau ambil satu makalah dulu. Firman Tuhannya. Karena ini dunia khotbah. Dunia rohani. Nah, inilah proses-proses di mana selama 1,5 tahun ini terutama, kita bersama-sama tim itu dengan detail membicarakannya tiap hari. Maka kita ingin on air setiap hari untuk mempelajari setiap kesalahan, setiap kekurangan, setiap kegagalan dengan detail. Terus membangun pengetahuan. Kalau saya nggak bisa dunia IT. Tapi ada teman-teman yang bisa mau, para pekerja, hamba-hamba Tuhan kirimkan. Dan luar biasa kita mulai memasukinya. Hampir semua dunia IT yang ada di media sosial, itu kita masukin. Instagram, TikTok, Spotify, apalagi YouTube. Lalu Facebook, kita belum terlalu kejar. Lalu kita bikin cuplikan dan sebagainya, bikin reel dan sebagainya. Teman-teman bekerja sampai larut malam. Bagian tim media, apalagi bagian komandannya. Itu. Sehingga harus berteriak-teriak untuk menambahkan berat badan. Karena tengah malam itu banyak dimakan kelelawar nanti. Berat badannya harus nambah. Gitu. Nah, dari ketekunan itu kita hari ini mencapai hampir media sosial kita garap nih. Terus taat, tekun.
Nah, dan yang kelima, kita harus belajar dari kegagalan. Berani menghadapi kegagalan, saudaraku. Banyak orang berhasil, akhirnya tidak menjadi berhasil. Seperti cerita teman, dulu saya nih, ketemu orang dulu nih saya nih. Saya pernah penginjilan di sebuah pulau di Indonesia, di mana ketemu seorang yang lebih tua dari saya. Saya kunjungan ke rumahnya, dibawa pendetanya, bawa gembalanya. Dia bercerita, dulu saya nih pelayanan kayak kamu. Wis, karena Tuhan bekerja, saudaraku. Tapi dengan sedikit menekan dia, agak sedikit ya menghina lah, karena usia kami masih muda saat itu. Saya dengerin aja. Tahu nggak, Om ini lahir aja itu apa itu namanya? Plasentanya itu dipotong sama Alkitab. Wih, si Om gila, plasenta potong Alkitab gimana caranya? Itu diumpamakan menurut dia ini. Gitu. Cuman saya cuma tanya dalam hati nih. Lah sekarang apa yang kamu kerjakan? Ya nggak ada. Duduk diam di rumah. Cuma datang ke gereja. Karena tidak membangun pengetahuan. Tidak tekun. Dan tidak taat dengan perkembangan situasi kondisi yang ada. Mungkin gagal. Tapi tidak mau belajar dari kegagalannya. Jatuh bangun lagi. Itulah Daud. Tokoh yang paling saya panuti untuk kejatuhan kegagalan itu Daud. Belasan kali dihukum oleh Tuhan. Menerima hukuman Tuhan. Tapi belasan kali dia bangkit. Kalau Simpson 1 kali dihukum. Selesai dia. Kalau Daud belasan kali saya hitung itu. Dan tokoh panutan saya untuk pribadi yang gagal itu Daud. Yang akhirnya dipanggil biji mata Allah. Karena dia tahu bagaimana mengambil hatinya Allah, membangun pengetahuan tentang firman Tuhan. Yaitu Taurat Tuhan, lalu dia curahkan hatinya, sampai akhirnya dijadikan firman Tuhan, namanya Mazmur. Dan Daud yang penuh kesalahan dijadikan panutan oleh seluruh manusia sampai akhir segala sesuatunya. Tulisan Daud itu dibuat untuk diperlakukan sebagai firman Allah. Memang firman Allah, saudaraku. Tapi penulisan Daud. Sehingga Allah memberikan ilham kepada Daud. Jadi, Mazmur itu banyak kisah kenyataan kehidupan Daud. Yang dibuat melankolis. Yaitu diiring dan musik. Dan kecapi. Rebana. Sehingga dia punya tim musik dan sebagainya. Sampai Daud bermain musik, setan pun lepas dari Saul. Daud tidak ahli nengking, tidak ngusir setan, beda dengan para nabi. Tapi Daud punya kemampuan nabi. Karena dia membangun pengetahuan yang ilahi. Jadi dia mengetahui pribadinya Yesus. Baik, kita lanjutkan ayat 8. Yang saya bicarakan itu ayat 7, kita menginjak ayat 8 nih. Sekarang, yang kelima, yaitu kegagalan. Silakan ditampilkan ayatnya. Ia berkata kepadaku, sungai ini menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Saudara nanti lihat, air ini, sungai ini luar biasa memberi kehidupan, tapi menujunya kemana? Laut Asin. Yang nggak ada kehidupan, saudaraku. Akhirnya gagal. Seakan-akan gagal. Musa itu kalau dikatakan seakan-akan gagal. Kenapa? 600.000 kepala keluarga yang dikatakan laki-laki. 40 tahun kemudian jadi berapa, saudaraku? Hitung aja 4 keturunan. Itu bisa menjadi 36 juta manusia. Yang masuk cuman keluarganya Yosua dan Kaleb, cuma 2 kepala keluarga. Coba saudara bayangin, gagal. Melayani 40 tahun gagal. Tapi Allah tidak pernah bicara gagal. Allah cuma memarahi Musa, kamu tidak menghormati namaku. Aku suruh kamu ngomong sama batu, kamu pukul batu. Kamu tidak hormati namaku di depan umatku. Gak usah masuk deh. Ketika saya pelajari, bahwa Musa itu sering eyel-eyelan sama Tuhan.
Karena membela umat Israel. Tetapi dampaknya itu Musa gak kelewatan. Maka jangan suka ayel-ayelan, nanti perilakumu kelewatan tuh. Terhadap Tuhan, terhadap manusia. Biasa berbantah, akhirnya kamu kurang ajar. Lupa dengan status orang itu. Mungkin dia orang tuamu, mungkin dia itu pemimpinmu, atau mungkin dia suamimu. Sehingga kamu berlaku seenaknya. Karena biasa berbantah, saudaraku. Itulah Sarai. Yang akhirnya berbantah sama Tuhan. Enggak ketawa. Itulah Adam dan Hawa yang memandang enteng Tuhannya. Perempuan yang kamu beri ini. Perempuan itu ular ini yang membuat kamu berdosa. Rasa hormat sama Tuhannya enggak ada. Karena selalu berbantah sama Allahnya. Hati-hati, saudaraku. Saya juga berbantah. Berilah rasa hormat dan orang-orang yang pantas kamu hormati. Sehingga Musa kelewatan, dia pukul batu. Dia pikir Allahnya nggak apa-apa. Kena dia. Dengan sensinya Tuhan. Masa pukul batu aja? Kok nggak boleh masuk tanah perjanjian? Udah mengabdi 40 tahun. Itulah Tuhan. Dan Musa nggak marah. Karena kenal hati Tuhan. Kenal namanya perangai karakter Tuhan. Kenal perilaku Tuhannya. Karena dipelajari dengan berdialog, bergaul intim namanya. Sehingga kepada setiap orang, kalau kita bergaul intim, atau kita memiliki pergaulan intim dengan seseorang, dia punya pengetahuan yang lebih pribadi orang itu. Jadi orang yang tidak bergaul intim dengan orang itu, menganggap pergaulan intim mereka itu salah. Ada kedekatan khusus yang kita tidak pernah mengerti. Sehingga Musa itu dianggap salah terus sama umat Israel. Daud itu dianggap salah oleh Saul. Bahkan mau dilempari batu dia di peristiwa di Siklag. Bahkan orang berdosa, perempuan kedapatan berzina akan dilempari batu. Tuhan tidak anggap itu dosa. Jangan ulangi lagi. Karena ada pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan ilahi yang kita nggak tahu. Kita harus belajar dari firman Tuhan, lalu kita kolektifkan menjadi pasal demi pasal, yang dimana akan keluar dari otak kita, dibantu Roh Kudus dengan mengingatkan kita. Karena di Alkitab ditulis, dia atau Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang pernah aku katakan sama kamu. Kitab Yohanes. Roh Kudus akan ingatkan. Gitu. Tapi diingatkan terus jangan sombong. Aku kok diingatkan Tuhan ini ya? Enggak. Sekedar petunjuk arah. Petunjuk arah itu tidak memberi hasil. Ada petunjuk arah belok kanan. Berarti jalan menuju belok kanan. Jadi petunjuk arah tidak mengubahkan jalan. Alkitab itu petunjuk arah. Tidak mengubahkan sesuatu dalam dirimu. Kamu ikuti Alkitab, baru kamu mendapatkan perubahan. Maka Alkitab mengatakan, yang melakukan bukan yang mendengar. Nah, inilah esensi Alkitab. Sehingga ayat 8 mengatakan, sungai yang kaya dengan kehidupan ini, akhirnya menuju kematian. Artinya, kita yang kaya dalam segala hal, akhirnya dibawa Tuhan menuju kematian. Seperti Yesus yang dibawa pada salib. Seperti Musa yang dibawa pada kegagalan. Seperti Paulus yang akhirnya sakit. Secara jasmani, aku ini menurun. Tapi secara roh atau rohani, aku itu semakin naik. Sehingga memang ada yang dibawa Tuhan untuk dibawa pada kegagalan. Yang namanya itu salib. Sehingga ada orang-orang tertentu yang kita anggap gagal. Tapi satu tidak menggagalkan semuanya. Karena sungai ini membawa kehidupan yang luar biasa. Karena lahirnya di ayat 1 dari pintu bait sucinya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasihnya.
Jadi kalau Anda melayani, disertai Tuhan, pelayanan Anda lahir dari bait sucinya, dari hatinya Yesus. 12 pintu surga itu ditulis nama 12 rasul. Dan Anda diberikan nama baru. Wahyu tulis. 12 pintu surga itu Yesus yang ngomong. Jadi kalau Anda disertai Tuhan, ya pelayanan aja. Karena lahir dari Tuhan. Walaupun dibawa kepada sungai yang menuju laut asin. Dari mata kaki, lutut, pinggang tenggelam. Udah enak-enak dibawa down nih. Keuangan down, nama baik down, ada yang salah. Seperti Daud keluar dari istananya. Kasus Absalom, kalau Adonia enggak. Musa enggak masuk tanah perjanjian, Paulus sakit. Daud mati dalam sakit. Kalau Saul bunuh diri. Beda konteksnya. Mari kita membangun pengetahuan tentang yang ilahi. Sehingga kehidupan kita yang jasmani, yang material, kita mengetahuinya di mana Allah turut bekerja. Tetapi ada rekan kerja sama-sama. Nggak Allah tok. Iman tanpa perbuatan mati. Maka Yakobus bilang, kamu dengan imanmu, aku dengan perbuatanku. Ditantang sama Yakobus. Kan firman Tuhan, tulisan Yakobus. Gitu saudaraku. Sehingga hidup itu nggak bisa seenaknya. Yang pertama, nggak kenal firman, berlaku seenaknya, pelayanan seenaknya, hidup seenaknya, gagal kamu. Yang kedua, nggak membangun pengetahuan tentang kehidupan, nggak membangun pengetahuan tentang firman Allah yang ilahi, yang material aja nggak dibangun. Punya anak, makan nggak mikirin. Punya bini, cukup nggak mikirin. Punya pekerja, makan nggak dipikirin, cukup nggak dipikirin. Pekerja saya datang, semua dapat kendaraan, semua dapat PK cukup. Semua masalahnya diselesaikan oleh gereja. Itu kenyataan. Gereja adalah memberikan jalan keluar kalau ada di gereja itu. Supaya orang menyatakan, mengerti cinta kasih Allah di dalam pelayanan. Tapi ada gereja yang nggak peduli. Saya ketemu gereja seperti itu. Saya datang makan di meja kaca yang harganya mahal, itu makanan 6 macam tuh. Mau daging kelelawar sampai daging sapi. Mau RW sampai B2. Sayur apa aja ada. Tapi pekerjanya makan di belakang. Pembantu rumah tangga di mana-mana itu masih kalah sengsaranya. Karena makannya bersama rekan kerja yang lain, namanya lalat. Mejanya kotor. Duduk di bawah, duduk di kayu-kayu, duduk di tempat jemuran baju. Saya lihat sendiri, saudaraku. Saya bilang, ini nggak tepat nih. Sehingga pekerja saya tidur harus di AC. Lawang bosnya tidur di AC. Makanya harus gendut-gendut. Kalau kurus, di perutnya ada naganya, bukan cacing itu. Kasih PK gede, masih kurus. Itu ada naganya perutnya, bukan cacing itu namanya. Iya, saudaraku. Semuanya kenyang. Begitu selesai pelayanan, baru 5 tahun, dapat duit 150 juta. Cash money saya kasih. Motor dibawa pergi. Memang kami beri. Jadi ikut Tuhan nggak sengsara. Kenapa, saudaraku? Karena membangun pengetahuan, orang akan kecewa. Sehingga zaman bahela, zaman dulu, ada juga beberapa yang sekarang. Ketika anaknya menyatakan diri ingin menjadi hamba Tuhan, emak bapaknya nangis. Makan apa kamu, nak? Oh enggak, hamba Tuhan makan rumput. Hamba Tuhan juga makan nasi, nasi juga mesti dibeli. Nanam juga lama, belum tentu juga panen. Sehingga Alkitab mengajarkan, memberitakan, menetapkan, ada persembahan-persembahan harus dibawa kepada gembala, kepada rumah Tuhan. Dari Maliaki 3 sampai Selasi Damar Bedula.
Yesus yang ngomong. Ada aturannya. Maka kita harus membangun pengetahuan. Jadi kalau nggak ngasih persembahan, lu bukan pekerja. Lu bukan anggota gereja itu. Makan gratis, penyamun. Nah, memang begitu, saudaraku. Jangan sesat. Jangan memberangus mulut lembu yang lagi mengirik. Seorang guru, yaitu seseorang yang mengajarkan hal yang rohani, harus surgawi. Kamu yang punya harta duniawi harus membaginya. Seorang petani harus mendapat hasil pertama dari tuaian dia. Seorang gembala patut mendapat susu dombanya. Seorang memberita Injil hidup dari berita Injilnya. Semua ada di Alkitab. Sehingga memberi pada gereja itu sebuah keharusan, wajib hukumnya. Jadi kalau kamu ingin punya gereja, kamu harus memberi persembahan. Kalau kamu tidak memberi persembahan, kamu bukan anak gereja. Kamu nggak ada di rumah Tuhan. Anak Tuhan yang keleleran kamu. Gelandangan kamu. Wah, enak pendeta nggak kerja dapat duit. Lu nggak tahu susahnya jadi pendeta. Lu nggak tahu emangnya listrik nggak usah bayar. Emangnya makan tuh nggak usah bayar. Shalom lalu dikasih makan. Listrik itu pulsa itu nggak beli. Indomaret Shalom, saya minta pulsa. Emang begitu? Nggak ada. Kita punya pengetahuan perdagangan. Mujizat itu bagian Tuhan. Bayar listrik itu bagian kita. Pendeta terima uang, ya bagiannya jemaat. Termasuk pekerja, Mbak Tuhan harus memberi persembahan. Persembahan saya total dalam 1 tahun pasti 30-35%. Sepertiga dari pendapatan seluruh pelayanan itu saya berikan sebagai hagai pembangunan rumah Allah, dari diakonia sampai persembahan khusus sampai namanya komplimen gift, kehidupan hamba Tuhan yang saya kelola para pekerja. Lalu pekerjanya menghidupi nggak gembalanya? Nggak ngasih persembahan dia. Bahkan ngemplang duit gembalanya. Telepon sana, WA sini, minta tolong, pinjam duit, jual barang, masuk ke status, dan sebagainya. Nah ini kurangnya pengetahuan atau tidak peduli dengan pengetahuan. Sehingga saudaraku, ketika kita mau pengetahuan, kita tahu permasalahan yang ada, apa yang Tuhan kerjakan. Kalau menemui kegagalan, ya berarti karena kita yang salah. Seperti Daud, dia perbaiki diri. Tapi kalau enggak, kitab Yeskel, pasal 47, ayat 8 mengatakan bahwa sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan, yang namanya kelima kegagalan. Dan menuara di laut asin, nggak ada kehidupan. Saya pernah di laut mati. Ya laut asin ini. Ngambang, nggak ada kehidupan, nggak ada ikan, nggak ada plankton, nggak ada segala sesuatunya. Betul-betul laut mati. Nggak ada gelombang sama sekali. Ngambang kita di sana, saudaraku. Sehingga satu pengetahuan hari ini kita bangun, firman Allah menyatakan bahwa dalam keberhasilan akhirnya kita dibawa pada kegagalan. Seperti Musa nggak memasuki tanah perjanjian, gara-gara dia berbantah dengan Allah, tidak menghormati Allah, dianggapnya sama Allah. Paulus sakit di usia tuanya. Karena secara jasmani dia menurun, tapi secara roh dia naik. Berarti sakit. Dalam tafsir ya saudaraku. Masing-masing boleh tafsirkan apa aja. Daud masa tuanya sakit. Sampai dicariin gadis Sunem. Makanya saya di Palangka nggak ketemu gadis Sunem. Begitu Surabaya ketemu gadis Sunem. Di Bandung gadis Sunem. Yang di Palangka gadis apa saya nggak tahu. Berontak nih teman-teman Palangka. Berontak dia. Langsung dia. Marah dia. Ya udah di sana aja. Di sana banyak gadis Sunem. Jadi kelima adalah kegagalan, saudaraku. Kalau kita sudah usahakan terbaik, kita sudah kerjakan habis-habisan, kalau gagal, ada firman Tuhan yang menopangnya. Coba cari kegagalan itu dari diri kita sendiri. Kita salah, harus perbaiki diri. Atau memang Tuhan sedang bawa ke arah basuh Yordan, yaitu ke Laut Asin. Ayat 9.
Nah, sebelum ayat ini kita pelajari lebih lanjut, mari kita kembali menikmati praise and worship. Silakan untuk praise and worship kita naikkan ke hadapan Tuhan. Pujian sebagai ucapan syukur bahwa hari ini kita banyak mendapatkan mutiara-mutiara pengetahuan yang paling pertama. Hari ini kita dapat kegagalan itu adalah salah satunya, selain kita harus koreksi ya, kalau memang kesalahan kita perbaiki, tapi kalau enggak, itu adalah oleh karena kehendak Tuhan. Gitu. Yaitu laut asin atau Musa, enggak masuk tanah perjanjian, Paulus sakit, Daud sakit. Silakan. Baik, puji nama Tuhan. Sembari kita merespon firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Dan mari kita respon firman Tuhan pada malam hari ini. Kita naikkan pujian kita. Sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Dan tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Oke, kita lanjut lagi nih. Saudara, seru nih.
Kita menginjak ayat selanjutnya. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, sungai di sana hidup. Kenapa ada antagonis, saudaraku? Ada yang berbeda nih. Ke laut asin nggak ada kehidupan. Ini firman dia tarik ke belakang, saudaraku. Jadi dari ayat 1, coba ditayangkan ayat 1, kita bangun pengetahuan nih. Seringkali Tuhan itu berlaku seperti ini, saudaraku. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu, berarti rembes. Jadi seperti mata air, saudaraku. Artinya, orang-orang yang memberikan kehidupan buat orang lain, itu hatinya kepenuhan Roh Kudus. Udah penuh nih. Kalau dia berbagi firman dengan baik, hatinya sudah penuh dengan firman. Di mana Allah menuliskan firman itu dalam bentuk letterlek, atau dalam bentuk kehidupan, atau dalam bentuk yang dia dengar dari khotbah-khotbah, atau dari Tuhan sendiri bicara sama dia. Ada berbagai cara Tuhan bicara. Tetapi itu sudah luber bahasa saya, tetapi luber itu bukan penuh. Bukan. Dia dari bawah ambang pintu bait suci. Berarti ngalir dia itu. Sehingga apa yang dia bagikan, manusia itu, orang itu bagikan, saudaraku, itu serata dengan apa yang dia punya. Jadi, kalau saya bilang quote-nya itu, saudaraku, perbuatanmu berbicara lebih keras daripada perkataanmu. Perbuatanmu berbicara lebih keras daripada berita Injilmu. Kalau orang itu berbagi, memang dia punya levelnya itu, di dalam dia itu berbagi. Dia punya hati berbagi. Jadi perbuatan itu menyatakan dirinya sendiri. Jadi kalau dia melakukan A, ya memang dia itu A. Nah, dikembalikan ke kita. Jadi kita ini kalau melakukan A, ya kita itu memang A. Ya cuma itu aja. Daud itu mengaku salah. Simpson mengaku salah. Adam dan Hawa enggak. Sehingga terusir dari Taman Eden, nggak pernah balik lagi, saudaraku. Jadi orang yang sengaja berbuat dosa, atau orang berbuat dosa nggak pernah ngaku, nggak mau ngaku, itu nggak bisa dapatkan kembali apa yang pernah dia dapatkan. Sangat berbahaya, saudaraku. Jadi kalau kamu pernah dapat uang yang enak dari Tuhan, kamu mainkan itu, lalu kamu melakukan pelanggaran, kamu sengaja melanggar, atau kamu ketika ditegur Tuhan, kamu nggak mau mengakuinya, itu akan kekal di kamu. Dan kamu tidak akan pernah dapat lagi hal seperti itu. Yaitu kemudahan-kemurahan Tuhan. Kamu harus kerja keras. Taman Eden bicara, itu kemurahan Allah. Kemudahan yang kamu terima. Tetapi ketika kamu melanggar larangan Allah, kamu keluar dari Taman Eden, itu kamu harus usahakan sendiri. Di mana semak duri akan melukai kamu. Kalau kamu bisnis dapat kemudahan, tapi kamu melakukan pelanggaran terhadap Allah, sengaja nggak bayar persembahan, sengaja menipu di gereja, banyak hal kamu pelanggaran dengan keuangan, dari hasil keuanganmu, kamu nggak akan dapat kemudahan lagi dari Tuhan. Mujizat itu seakan-akan berhenti, saudaraku. Kamu harus jungkir balik cari uangnya. Tapi kalau enggak, ada aja pertolongan Tuhan. Sering kita terima perkataan saudara kita seperti itu. Itu memang benar. Berarti dia dalam hal itu di taman di Eden. Dia hidup dalam kemurahan Allah. Belum ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, susah, saudaraku. Dulu, saya memenangkan orang, itu sangat mudah. Sekarang nih, bahasanya orang Jawa ngeden untuk memenangkan orang. Karena saya ada pelanggaran demi pelanggaran dalam hidup saya. Itu, saudaraku. Nah, ini saya pelajari. Saya belajar. Dengan teliti saya pelajari sampai 28 tahun. Itu pun keluar dari kesalahan itu sulitnya setengah mati, saudaraku.
Sehingga ada batasan dalam kehidupan saya yang Allah beri. Maka Daud dibatasi tidak boleh bangun bait Allah karena tanganmu berdarah. Sehingga ada orang tertentu yang dianggap mampu bisa melakukannya, tapi akhirnya tidak mampu melakukannya, selalu tidak mampu berarti dia ada pelanggaran dalam hidup dia. Itulah Daud. Itulah Adam dan Hawa. Maka Daud membangun bait suci tidak diizinkan, yang diberikan Tuhan Salomo. Yang dibekali dengan kemudahan yaitu hikmat. Terus bahannya itu dari Daud. Daud cuma diizinkan sampai bahannya. Dan itulah penghukuman penghakiman Allah. Manusia itu tetap hidup. Kain itu tetap hidup, bahkan dilindungi Tuhan. Ketika Kain memohon sama Tuhan ketika salah setelah membunuh Habel, ditegur Tuhan, dia malah marah sama Tuhan. Jika saudara kalau ditegur, marah. Saudara itu akan seperti Kain, kelihatannya dilindungi Tuhan, tapi hidupnya lebih jauh lagi dari Taman Eden. Hidup di bumi, di mana saudara bisa dibunuh orang. Pekerjaanmu, orang itu walaupun mengandung hukuman. Nah, hal gini yang menyesatkan kita. Oh, enggak apa-apa. Oh, boleh saja. Nah, ini adalah pengetahuan, saudaraku. Tapi setelah itu harus kita kembangkan. Yang kita bicarakan hari ini kegagalan. Esok, saya akan bicara tentang Hizkia. Bagaimana keberhasilan akan membawa dia kegagalan karena besok kita bicarakan tentang Hizkia. Bagaimana keberhasilan dan kegagalan itu ada 6 pasal yang saya akan bicarakan, saudaraku. Kita belajar aja dan kita tawari. Tapi hari ini kita belajar bagaimana hidup itu harus teliti atau detail. Kita harus membangun pengetahuan material, pengetahuan ilahi. Lalu kita harus tekun dan ulet dalam mengerjakan sesuatu, baik itu belajar, baik itu ketika melaksanakannya. Lalu kita harus taat. Belajar hidup taat, jangan ngeyel aja. Taat dengan tetap memproses diri dengan apa yang ada yang baik menurut kita, yang melahirkan hal yang baik di kita. Taat terhadap pemimpin, taat terhadap yang namanya suami, dan sebagainya. Lalu ditanya, suaminya gimana? Panutan aja 1 Petrus 3. Ayat 1-7, lalu 1 Timotius 5, ayat 8, Efesus 5, 22-25. Itu panutannya. Kalau enggak gitu gimana? Apakah saya harus taat? Tanya sama Tuhanmu, karena itu tidak ada jawaban buat saya. Karena saya bacanya, nggak ada pertanyaan itu. Yang ada petunjuk arah. Ya kita ikutin petunjuk arahnya. Contoh, petunjuk arah itu menyatakan jalanan curam. Turun ke bawah. Wah, saya kurang ahli nih dalam membawa mobil. Pilihannya gimana? Mobil saya parkir, saya jalan kaki. Tapi kalau masih jauh tujuannya, saya akan mencari jalan yang lain, berputar nggak apa-apa. Daripada saya kecelakaan. Cuman itu yang bisa jawab. Kalau pasangan saya begini gimana? Biasanya, kalau dalam kehidupan saya pelajari. Pasangan saya ini kehidupannya gimana? Kesalahannya apa? Masa lalunya gimana? Dan ketika saya berdoa, Tuhan tuntun. Tetapi kesalahan pasangan saya, ya dia yang harus terima, bukan saya terima. Kalau bicara tentang, kita bicara tentang kehidupan ya. Saya bicara kehidupan. Tidak bicara firman Tuhan letterlock loh. Kalau letterlock saya bilang, oh nggak bisa firman Tuhan diikuti. Iyalah. Tapi lapangan kan masalahnya nggak sampai segitu. Itu ibu-ibu suci yang masuk ke gereja, kepahitan sama suami. Nggak bisa ngampuni. Ada teman saya rekan pelayanan yang kayaknya dipakai Tuhan luar biasa. Suaminya selingkuh. Akhirnya kembali minta damai sama istrinya. Istrinya nggak mau terima kok, istrinya hamba Tuhan. Pelayanan di gereja yang sama sama saya. Kita pelayanan bersama. Nah, masalah ini yang bisa menyelesaikan antara dia dengan Tuhan saja. Karena saya nggak bisa memberi jawaban, maka saya nggak pernah ikut campur. Kenapa? Ribet. Karena masing-masing pihak ada alasan, enak aja, gua kan gini, tapi kan gini, nanti kan gini. Karena pihak yang perempuan juga memiliki alasan di mana hati sanubarinya itu masih terluka. Dan itu bagian Tuhan sudah. Maka Daud tidak ingin mengadili Saul.
Dan Daud diadili sama Tuhan. Musa diadili sama Tuhan. Abraham dibela mati-matian sama Tuhan. Nah, hal begini kita harus bangun. Semua harus bersumber dari bait suci, yaitu air yang mengalir sana, kesetaraan kita di dalam air atau kepenuhan Tuhan itu yang menentukan. Jadi bukan kepenuhan Tuhan di bait suci itu penuh airnya, tapi air itu sumbernya dari bait suci mengalir di bawah, karena ditulis di bawah pintu bait suci. Saudaraku. Lalu ayat kedua, kita flashback dulu sebelum masuk ayat selanjutnya. Ayat yang kedua, lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuat dari sebelah selatan. Berarti di dalamnya makin deras. Jadi orang kalau diberkati makin banyak, dia otomatis kalau berkatnya dari Tuhan, dia akan memberkati banyak. Kalau berkatnya dari Tuhan, dia tidak akan memberkati banyak. Pastor kok bisa bilang gitu? Karena itu tafsir. Loh, tadi tafsir bisa berubah? Enggak. Bagaimana kita letakkan porsi masalahnya, lalu kita iringi dengan firman Tuhan. Hari ini kita bicara firman Tuhannya tentang air di balik bait suci. Karena memual berarti udah penuh nih. Jadi orang kalau punya banyak, bagi dong. Tapi kalau punya banyak, nggak berbagi, berarti kamu fasik. Kamu cuma cari duit buat Tuhan. Enggak, cari duit buat dirimu sendiri. Kamu enggak lagi memandang tubuh Kristus. Bisa khotbah, udah belajar khotbah. Udah mampu khotbah. Enggak mau khotbah. Ya dia buat diri sendiri. Maka itu nanti menjadi tiang garam, tiang api. Sorry, tiang garam. Yaitu istrinya Lot. Menggarami diri sendiri, ngomong aja yang baik. Tapi enggak pernah berbuat baik. Ngomong firman Tuhan. Dia enggak pernah melakukan firman itu. Karena nggak mau menghadapi tantangan. Sehingga hidupnya di dalam bait suci kelihatannya kudus, nggak jadi berkat, nggak memberikan dampak. Maka firman Tuhan yang dia genapi cuma satu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan sebagainya. Dan yang hukum kedua, yang sama dengan hukum pertama, kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kamu tidak ingin kekurangan, jangan buat saudaramu kekurangan. Kalau kamu nggak mau kedinginan, jangan buat saudaramu kedinginan. Jadi kalau kamu tidur di AC enak, buatlah saudaramu tidur di AC enak. Kalau kamu limpah. Sehingga gereja yang saya kelola limpah, maka pekerjanya harus limpah. Lalu pelan-pelan jemaatnya saya buat limpah. Sangat banyak jemaatnya yang buat limpah. Ketika pelayanan dilimpahi dengan firman Tuhan, maka jemaat dilimpahi firman Tuhan yang menerimanya menjadi pengkhotbah, konselor. Karena masuknya memang dari Tuhan. Tetapi kalau dari Tuhan nggak mau berbagi. Yang kedua, orang yang walaupun dari Tuhan, dia punya motivasi untuk dirinya aja. Udah kaya, keluar dari pelayanan. Udah bisa khotbah, nggak mau melayani khotbah. Dan engkau akan dimintai tanggung jawab sama Tuhan. Itu firmannya Yesus yang ngomong. 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 4 talenta. Sampai 10 talenta. Lebih baik kamu dikalungkan batu, cemplungkan dalam danau. Karena tanggung jawabnya gede tentang jiwa-jiwa. Maka ada banyak orang ketika muda melayani Tuhan, ada orang tua teman saya. Yang sekarang masih melayani di saya. Yang nggak mati-mati nih. Covid gitu hebat, nggak mati-mati dia. Udah badan udah hancur, kulit udah hancur, udah bau, hidup lagi dia. Saya cuma ngomong, papamu tuh pernah melayani dulu ya? Iya. Terus nggak mau melayani lagi ketika udah kaya, jadi pejabat. Akhirnya hidupnya jadi penjahit ya. Jadi penjahat ya. Nggak mati-mati, tahunan itu. Dibuat sengsara hidupnya. Lalu minta saya doakan, pada suatu waktu kesempatan saya doakan. Langsung dia dapat kelegaan, tapi tetap nggak mati. Kan harus dibayar harganya. Hati-hati teman-teman yang melayani. Jangan coba-coba berhenti pelayanan tanpa izin Tuhan.
Saya cuti minta 3 bulan Tuhan kasih. Dalam 2 minggu tenaga pelayanan ini mendesak saya setiap hari untuk saya keluarkan, membualnya firman Tuhan ini. Kalau enggak, tubuh saya tidak sanggup menerimanya. Makanya saya kurus. Saudaraku, ada tekanan dalam batin setiap saya berdoa. Jam 3 pagi dibangunin berdoa. Di samping menyelesaikan perkara-perkara yang belum selesai, PR saya yang belum selesai, maka saya ambil keputusan masuk dalam pelayanan, terjadi kelegaan. Hari demi hari ini lebih baik dari kemarin. Kemarin itu lebih baik dari kemarinnya. Sejak saya masuk kembali berkhotbah, itu rasanya dunia itu indah. Mulai menikmati situasi di kota Sunem. Karena ditemukanlah seorang gadis paling cantik di seluruh Israel. Lalu dibawalah kepada raja untuk mengobati raja yang sedang sakit. Hai. Berarti kalau lagi sakit bisa dong. Pastor sesat. Sesuai firman Tuhan. Penyalahgunaan firman deh. Itu, hati-hati. Tapi penghakiman aku nanti ini. Yang pasti Palangka bukan perempuan Sunem. Perempuan Ethiopia. Mumpung aku jauh, jadi aku berani ngomong. Kalau dekat sama mereka, habis aku udah habisin mereka nanti. Habis ini off daripada kamera, selesai. Check out. Aman. Yuk, ayat selanjutnya. Mata air membual, ayat ketiga sekarang. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya yang mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Ukur kekuatanmu. Jangan punya duit dikit, utangnya dibanyakin. Begitu duit nggak masuk, utangnya yang harus dibayar. Nggak punya duit, utang banyak, cicilan banyak. Begitu nggak masuk duit, dirimu digadein aja nggak laku, diuber-uber sama debt collector, ditarik barangnya, motor ditarik, dimaki-maki debt collector. Padahal melayani Tuhan. Karena nggak punya tali pengukur, saudaraku. Ada musim. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Itu ditulis di Alkitab. Hidup ada musimnya. Tahu-tahu musim hujan. Tahu-tahu banjir masalah. Tahu-tahu musim kering. Kemarau lebih panjang. Duit tiba-tiba ngering. Utang udah banyak. Miskin mendadak. Lagi dipakai sok-sokan. Keluar dari kerja, keluar dari pelayanan. Ya jadi orang miskin dadakan. Karena nggak pernah mau berpikir. Nggak mau bekerja pikirannya. Salah satunya itu ditulis di Alkitab tali pengukur. Oh, ternyata sudah semata kaki. Pergelangan kaki. Jadi ada orang yang dikasih duit berapa, cukup. Dikasih 1 juta, cukup. Dikasih 100 juta, juga cukup. Cukup artinya, yang pertama cukup habis, yang 100 juta juga cukup habis. Orang ini tidak punya tali pengukur. Kalau ayah saya bicara gini, dulu waktu saya masih muda, saya selalu ditegur soal ini berapa kali. Dia tanya, duit itu masih ada nggak? Habis. Buat apa gitu cepat habis? Itu emang duit itu panas ya di kantong. Jadi kantong celana lu bolong. Jadi mesti dihabisin. Melekat di otak saya, saudaraku. Hati-hati perkataan orang tua. Kalungkanlah pengajaranku. Amsal tulis itu. Salomo tulis itu. Coba saudara buka sendiri nanti. Bagaimana perkataan seorang ayah. Itu penting. Jangan racuni anak-anakmu dengan perkataan yang tidak pantas buat dia. Pengetahuan yang belum mampu. Sehingga saya kalau dengan istri bermasalah, anak saya nggak boleh tahu. Karena akan memukul dia. Sehingga kami selesaikan bersama. Saya pernah mengalami sebuah pertengkaran yang nggak bisa saya hindarin.
Saya dengan istri saya ke hotel, saudaraku. Kita selesaikan, 3:30 pagi baru pulang rumah. Jadi kalau ada masalah apapun, saya tidak pernah bawa ke anak saya. Dia nggak pantas menerima segala yang terjadi pada orang tuanya. Itulah ukuran saya. Banyak orang tua ceritain kebejatan orang tua yang lain. Ceritain kesusahan dirinya, jadi anaknya punya pikiran susah. Itulah mama saya. Kalau papa saya tidak. Selalu cerita tentang makna kehidupan. Cerita tentang bagaimana kehidupan yang baik. Walaupun hidupnya bejat. Kalau mama saya kerja rajin, hatinya penuh pahit. Banyak hal yang buruk yang dia lakukan. Bukan menjelekkan orang tua. Tapi ini kenyataan karena orang tua saya. Yang satu sudah dipanggil pulang, yang satu pasti dipanggil pulang. Dan sudah ikut Tuhan. Kesalahan orang tua saya ada di saya. Akhirnya menjadikan saya orang yang bejat. Karena hal tidak pantas itu diberikan pada anak jadi beban. Apalagi kalau ngomong gini nih. Lu tahu nggak cari duit itu susah? Selalu ngomong gitu. Sehingga dalam pikiran ini cari duit susah, malas cari duit. Itu kenyataan. Tapi kalau anak saya enggak, saya nggak bakalin begitu. Semakin kamu punya duit banyak, semakin makmur kamu akan semakin enak hidupmu. Sehingga dia bekerja rajin untuk memakmuran dirinya dengan ukuran yang saya pakai. Yaitu apa? Percuma jadi orang kaya kalau sakit. Bisa beli AC, nggak bisa beli kesehatan. Akhirnya AC dimatiin karena kedinginan menggigil. Punya duit banyak, makan juga nggak bisa makan, rewel. Hingga badan kurus kering kerontang. Lidahnya bukan lidah orang kaya, lidah orang miskin. Segala makanan nggak enak. Percuma punya duit banyak. Bisa beli makanan, nggak bisa menggantikan lidah. Kakak saya merenovasi apartemen dia yang satu. Dia beli kasur itu 17 juta. Berapa tahun yang lalu. Diberikan ke orang. Terus saudara pikir kasur 17 juta membuat kita tidur nyenyak. Kasur saya itu 27 juta. Jam 3 pagi suruh bangun, ya bangun aja saya ini. Gak bisa tidur. Itu ada orang-orang berprofesi yang saya pernah tahu. Seorang tukang becak. Di pinggir jalan kakinya ngegelantung di besi. Di bangku yang sempit. Kepala di sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Dengan mobil wirawiri jam 11 siang. Bayangin. Bukan musim hujan. Debu banyak, panas. Tidur mulut menganga, lalat lewat pun dia izinkan mampir di mulut dia. Karena dia tidak rasa tidur ngorok dia. Karena ukuran dia bukan ranjang yang 17 juta atau 27 juta, saudaraku. Jadi kebahagiaanmu itu seturut dengan ukuranmu, yaitu talimu itu. Amin, saudaraku. Yuk kita belajar nih. Ayat keempat. Jadi air yang ada, mata air itu kebaikan kita. Ketika membual, kita harus pasti bagikan ke orang lain. Kalau enggak, kita punya motivasi atau kita memang orangnya egois, menghargai diri sendiri. Lalu yang ketiga, itu bahwa ukuran yang kita pakai, itu harusnya menyadarkan kita. Yaitu keadaan kita enak atau tidak, nyaman atau tidak. Kalau enggak nyaman, berarti ada yang salah dengan dirimu. Atau ukuranmu nggak nyampe. Kalau ada nggak nyaman dengan pasanganmu, berarti ukuranmu terhadap pasanganmu yang nggak nyampe. Nah ini nggak mau diakui. Nyalahin pasangan. Padahal dianya sendiri nggak bisa memenuhi kebutuhan pasangan. Gitu saudaraku. Kalau pasangan udah dibutuhin, sudah dipenuhi kebutuhannya, masih kurang, dia ukurannya terlalu besar buat kita. Jadi gimana, Pastor? Ya selesaikan aja. Selesai gimana? No comment. Masing-masing itu. Karena peristiwa itu kalau terjadi sama saya punya ukuran sendiri. Terjadi sama saudara, saudara punya ukuran sendiri. Ada yang pernikahan dipertahankan. Walaupun nggak enak. Ya silakan aja. Kalau bahasa saya, awet rajek, bahasa orang Sunda. Kalau bahasa lebih mudah lagi, lu kayak gigit yang namanya otot.
Otot di dalam daging itu lu gigit, lengket, nggak bisa putus, dan itu bisa nyelip di gigi. Yang bisa lu telan, maka hidup lu ketelan terus tuh. Rasa sakit. Ya benerin dong. Gimana caranya? Masing-masing deh. Dengan siapa aja. Kalau nggak bisa benerin, muntahin aja. Kalau saya nih, bukan ngajarin cerai, enggak saudara. Enggak. Ada hukumnya, tapi saya tidak cerita tentang hukum pernikahan. Tetapi saya akan mengarah pada muntahin aja. Kalau kamu suam-suam kuku, dimuntahin sama Tuhan kok. Jadi kalau nggak bisa ditelan, ya buang saja. Tapi saya nggak bicara pernikahan, karena pernikahan ada urusan sendiri, aturan sendiri. Aturan perceraian, aturan menikah kembali, itu ada aturan semua. Tapi saya ingin bicara kehidupan. Gitu. Jadi kalau pastor bicara tentang pernikahan gimana? Ya udah, telan aja, nggak bisa, muntahin, rebus lagi, udah. Sampai kapanpun, sampai dia jadi yang namanya bisa digigit, bisa dimakan. Seempuk yang gua mau deh. Kan pasangan gua sendiri. Jadi nggak bisa, ya godok aja terus dia. Dia yang tersisa karena diajak kelahi terus sama kita. Karena saya orangnya terus terang. Gimana gua aja deh. Jadi kalau ngomong, begitu saya ngomong, suka nggak suka, ya kita debat. Kita diskusi yang hangat. Orang lain bilang, kamu tuh jangan pemarah. Sebagai contoh, saya ada komplain sama istri saya hari ini. Ketika berjalan dengan kakak saya, dia bicara sesuatu, bagi saya itu intimidasi. Karena karakter itu. Kakak saya langsung yang menyelesaikannya. Terus dia bilang saya, jangan suka marah-marah. Nanti kamu stroke. Saya tidak mau nimpali karena dia nggak mengerti. Lalu selesai kakak saya antar dia ke mobil dia sendiri, lalu kami ke parkir kami sendiri, kami berpisah jalan. Baru saya bicara sama istri saya, lain kali jangan seperti itu. Aku nggak suka. Kamu begini. Nah, saya bilang, iya, aku mau belajar. Ya udah, belajar aja. Sampai kapan bisa? Nggak tahu, karena dia yang bisa selesaiin. Nah, ukuran saya kejujuran. Tapi ada orang yang ya kasih kesempatan, ya kita harus menerimanya. Nggak apa-apa, karena kamu sanggup telan namanya daging otot itu masuk ke perutmu. Kalau aku nggak mau, aku muntahin deh, digodok dulu deh. Ya kita berproses saja. Termasuk teman-teman, teman pelayanan, teman apapun. Kalau nggak bisa ditelan, dimuntahin sama saya. Ketika saya datang Surabaya, datang ke tempat mana aja, kalau ada yang mau, ya dia datang. Kalau nggak mau, ya datang cuma satu kali. Nggak ngurusin pelayanan ini. Jadi pelayanan dia, ya dimuntahin sama aku. Ya gimana dia nggak mau melayani? Cuma mau enaknya aja. Tapi yang satu, ngurusin terus. Jungkir balik sudah. Untung aja nggak kesetrum. Padahal saya doakan kesetrum supaya kurus. Perbuatanmu bicara lebih keras daripada perkataanmu. Jadi membualnya memang yang satu ini mau enaknya aja, karena udah kaya. Yang satu masih miskin. Ya nanti tunggu tau dia kaya. Masih enggak dia? Seperti hari ini. Karena karakter ini saya sudah tahu. Gitu. Setelah membual, lalu ukurannya nih. Ya itu aja ukurannya sudah. Perbuatanmu bicara lebih keras daripada berita Injilmu. Ayat selanjutnya, saudaraku. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku 3 kali masuk ke dalam air. Sekarang sudah sampai di pinggang. Lanjut. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air sudah menjadi sungai. Saya tertarik dengan sekali lagi. Nah, ketika Yeskel melakukan taat pada perintah, ditambahkan sama dia. Jadi kalau kamu punya sesuatu, kalau itu dari Tuhan, dan itu luber di kamu bagikan kepada orang lain, lalu kamu ukur kegagalanmu, keberhasilanmu kamu bagikan. Maka kamu akan ditambahkan. Banyak orang ketika udah stagnasi, orang itu up and down, dia nggak mengerti bahwa di dalam dia udah ukurannya cuma segitu.
Karena dia tidak berbagi. Berilah maka kamu akan diberi. Karena dia tidak membangun diri dengan firman. Atau tidak punya pengetahuan firman. Yesaya selalu ditambahkan sekali lagi, dan semakin dalam. Karena setia, taat, tidak berbantah. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Stop sudah, kata Tuhan. Kamu tidak perlu sengsara lagi. Ketika saya sudah selesai dengan masalah keuangan, sehingga keuangan sampai hari ini saya nggak pernah nyopet. Nggak pernah 1 sen pun saya pakai untuk kepentingan diri. Dari hasil sekian miliar, saya itu pakai cuma sekian juta. Bayangin, saudaraku. Mestinya seorang pekerja, seorang ayah, yang penghasil pendapatan tunggal di rumah tangga, saya punya hak kok. Kalau anak saya beliin mobil 300 juta, saya punya hak naik mobil 500 juta. Banyak teman-teman pakai 500 juta, 400 juta ada. Saya nggak mau. Karena ukurannya berbeda. Saya harus berbagi pada setiap orang. Ketika anak saya beliin mobil 300 juta, mamanya saya beliin berlian 300 juta. Itu ukurannya. Lalu 300 juta buat pelayanan, itu dibagi banyak orang, karena pekerja saya banyak. Sehingga ada mendapatkan 150 juta. 2 orang jadi 300 juta yang sama. Kalau dibeli berlian sama dengan berlian istri saya. Bukan pekerja jadi istri. Karena membual. Saya taat, maka ditambahkan. Tapi nggak menambahkan diri. Sehingga dianggap lulus keuangan, dititipin uangnya Tuhan. Sehingga orang yang curang untuk memberi, nggak akan dititipin lagi. Bahkan dikurangi uangnya, karena mengambil milik orang lain. Jangan mengingini milik orang lain, atau milik saudaramu. 10 perintah Allah, nggak dikasih dia. Bahkan dikurangin, karena ngambil milik orang. Tapi kalau setia, bukan ditambahkan jumlah saya, pemberian saya bertambah-tambah, yang untuk saya tetap cukup untuk hidup, tetapi dititipin uang makin banyak, berbagi makin banyak. Sampai 1 bulan 60 juta. Bayangin. Pester modal begini 60 juta tiap bulan. Karena terus, setiap ditambahkan tetap setia. Jadi saudara setia. Pakailah ukuran itu. Di mana saudara setara, apa yang saudara dapatkan itu saudara bagikan. Dengan pembagian-pembagian di mana kepentingan keluarga, terus kepentingan masyarakat, itu seimbang. Di dalam dan keluar itu sama, karena membual itu pasti akhirnya membual sampai jadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi, Anda sudah lulus. Sebab itu air sudah meninggi sehingga orang dapat renang, suatu sungai tidak dapat diseberangi lagi. Ayat ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah kau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai. Saudara mengalami metamorfosis kehidupan yang berbeda. Versi yang baru Tuhan beri. Saudara, wow, kenapa aku tiba-tiba sadar kalau hidupku lebih enak ya? Tadinya naik motor panas-panas. Sekarang mana-mana naik mobil. Tadinya mau beli makanan A aja mikir-mikir. Sekarang setiap hari makanan A. Karena memang sekali lagi diberi setia melakukannya. Sebagai pekerja gereja mungkin, sebagai seorang pastor, sebagai seseorang yang berbagi berkat, tidak pernah menyimpangkan dari hukum-hukum Tuhan. Setia, dianggap setia. Pelayanan yang setia, maka ditambah-tambahkan karunia-Nya. Sekali lagi, maka dibawa menyusur. Diberikan sesuatu yang baru yang jauh lebih enak. Karena menyusur tepi sungai, udah nggak becek-becek air lagi. Nggak kedinginan di tengah sungai. Nggak berjalan tengah sungai. Ayat selanjutnya. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Sebelah sini dan sebelah sana. Mulai di sekitarmu diberikan orang-orang yang penuh dengan kehidupan. Mulai tumbuh sekitarmu itu. Lebih enak. Maka saya diberikan, sekali lagi di tempat ini, semakin enak.
ditambah-tambahkan, saudaraku. Baru mulai loh ini. Jadi teman-teman, kalau hidupmu menurun, tidak enak, hati-hati. Pelajari Yeskel 47, ayat 1 sampai 12. Dalam 2 sesi saya bawakan. Barangkali ada hubungannya dengan firman Tuhan yang kita belajar sama-sama hari ini. Kenapa kehidupan malah nggak ada, malah mati? Kamu salah pilih teman, salah pilih komunitas, salah pilih kumpulan. Dari punya duit kok nggak punya duit. Pergaulan yang buruk menghilangkan kebiasaan yang baik. Nah, di situ pasal Alkitab ada lagi, saudaraku. Karena Alkitab membentuk kehidupan, tapi butuh kerjasama kita. Jadi kalau ingin Tuhan bekerja, ya kamu harus kerjasama dengan firman. Karena kamu rekan sekerja Allah. Nah, ini kita pelajari firman yang kita kemas seperti ini. Ayat selanjutnya. Nah, ini yang goalnya di sini. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut air asin yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Karena tanpa dengan cara dibawa ke laut asin, kamu nggak akan berhenti. Dengan kemajuan yang kamu ingini, yang melebihi daripada Allah ingini. Daud yang terakhir menghitung pasukannya. Walaupun ditulis Allah menghasut Daud. Tetapi menghitung pasukan itu dianggap salah. Sehingga tiba-tiba kita melakukan kesalahan. Karena Tuhan ingin kamu berhenti. Masuk tempat perhentian dulu. Karena ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang sediakan. Jadi itu bukan kegagalan, berhenti. Karena tidak hancur. Saya dinasehatin oleh seorang rekan pelayanan. Ketika saya betul-betul breaking down, bukan going down, hancur berkeping-keping saya dalam 2 minggu. Tetapi melalui rekan pelayanan ini, menasehatkan saya. Bapak ini nggak hancur, masih berdiri semuanya. Bapak ini nggak salah, yang salah mereka yang menerimanya, yang salah. Dan dia sebutkan banyak hal. Dan saya diingatkan Tuhan. Tapi namanya orang lagi breaking down, hancur-hancuran, ya cuma terima aja. Tapi akhirnya Allah mulai bangun kembali apa yang sesuai dengan dikatakan rekan pelayanan ini. Ketika awal pertama kali saya masuk dalam sesi khotbah setelah saya cuti. Wow. Lalu di tempat ini, saya dengan waktu di studio yang pertama, ini studio yang kedua, itu range-nya lebih luas firman Tuhannya. Ada pembaharuan dari Allah yang jauh lebih bagus. Teman-teman lebih bagus. Mungkin nanti dapat pekerja-pekerja lebih bagus. Untuk pekerja-pekerja, pemimpin-pemimpin yang memang setia mengikuti pelayanan ini, diberikan pekerja yang bagus. Sekarang kita dapat BL yang bagus. Mulai kita buka rekrutmen yang baru, tim yang baru. Termasuk nanti saya buka, kalau Tuhan izinkan, di Jawa. Studio yang kedua, betul-betul studio. Bukan apartemen saya. Saya selalu ingin memulai dari yang kecil. Setiap perkara kecil diberikan perkara yang besar. Enggak terus sok-sokan karena punya duit, semua diinvestasikan. Lebih baik buat manusia. Kalau buat barang cukup saja. Yang penting tampil bagus. Yang awet, yang bagus, cukup. Enggak perlu berlebih-lebih. Tapi kepada setiap orang, ya kita beri berlebih. Sehingga ada yang memusuhi saya. Kenapa memberi berlebih-lebih? Lah gimana enggak? Pekerjaan ini juga dia kerjakan berlebih-lebih. Kalau ukuran ini tidak saya pakai, ukuran firman mana yang saya harus pakai? Tolong beritahu saya. Ya media sosial yang saya tekuni ini kan ada daripada pekerjaan teman-teman. Tapi ada yang lebih besar, yang paling banyak. Yang mesti terima kebaikan yang paling banyak. Kenapa tidak boleh? Barang siapa memberi lebih, dituntut lebih. Barang siapa menerima lebih, dituntut lebih. Apakah itu? Berilah maka kamu akan diberi. 1, takaran dipajakan, curahkan dari limpahanmu. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepada kamu dan ditambahkan. Ukurannya, saudaraku. Sehingga kepantasan daripada kesetiaan, saya bisa memberi apresiasi yang membahagiakan setiap orang menerimanya.
kalau dia mau dibuat bahagia. Kalau enggak, ya akan menurun ke laut asin. Tetapi ada yang harus diberhentikan di laut asin, saudaraku. Saya tidak terlalu banyak bicara tentang menurun, karena itu ada konsep yang lain nanti. Ayat 9. Setelah kita diberhentikan Tuhan, maka ketemulah ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, kita feedback lagi tadi, terus sekarang masuk lagi ke sini. Kan muaranya ke sana ditulisnya, laut asin. Tapi perjalanannya itu menjadi kehidupan bagi banyak orang. Udah jadi berkat, banyak orang diluputkan. Diberikan minimal dalam pengikutan terhadap pelayanan ini, misalnya, atau pelayanan saudara, atau orang yang saudara beri. Makan cukup, biasanya nggak cukup. Bantal itu, batu masih lebih baik. Rumah beralaskan semen, kasur itu rumput masih lebih baik. Lampu itu namanya lampu obor kecil yang di desa itu lebih baik. Pipis di sungai lebih baik daripada di toilet dia. Sudah memberikan kehidupan dengan dibangunlah rumah yang cukup megah, dengan toilet yang ada shower, ranjang yang dibelikan yang namanya mahal, dengan lemarinya, di keramik, di granit, dikasih dapur, dikasih kulkas, mesin cuci, AC kamarnya. Kalau rumah ditutup semua sepanas sempal lengkap, masih sejuk. Depan rumah kasih kanopi, dikasih lagi yang namanya bangku kursi, lalu dikasih yang namanya keramik, duduk bersih, enak. Menjadi berkat pelayanan ini. Yang sekolah disekolahin, yang nggak punya kendaraan diberikan kendaraan, yang beli namanya kesukaan, beli gitar, beli apa, dibayarin, sampai ada yang datang pendeta, tiba-tiba gitar saya diminta dibawa, ya bawa saja. Yang beli sendiri pun karena saya tahu orang miskin, saya gantiin uangnya. Jadi berkat, tapi tiba-tiba masuk ke laut asin. Tapi yang penting pernah memberkati. Tiba-tiba kok begini, nah saya dapat pengertian ini, saudaraku. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi namanya tawar. Berarti ada dua. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi ada kematian, lalu ada terjadi kehidupan. Jadi gimana, Pastor? Saya sedang mempelajarinya. Setelah hari ini, dengan berjalan waktu ke waktu saya di Surabaya, saya ingin lihat perbuatan Tuhan. Kalau hari ini, untuk memberkati, belum ada kesempatan. Tetapi hari ini, untuk membuka berkat, sudah saya buka. Setahap demi tahap saya akan buka. Berarti ini adalah yang kedua. Setelah laut mati, laut asin. Di mana akan ada banyak ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dulu khotbah di kalangan sendiri, sekarang di setiap orang yang menemukan Abraham smart people. Mau di Instagram, mau di TikTok, Spotify, mau di YouTube, ada beberapa akun kita. Sehingga bisa dinikmati setiap orang, jadi bebas. Sehingga air laut pun menjadi tawar, luas pelayanan ini. Nggak sadar saya ini. Tapi ada yang memang harus diberhentikan. Nah, kita pelajari di ayat 10, saudaraku. Maka kehidupan saudara itu ada yang menjadi besar, ada yang memang diberhentikan Tuhan. Jadi kalau kerja rajin, dapat duit, berbagi sama Tuhan, memang belum bisa yang namanya keliling, tour, holiday, jalan-jalan. Karena memang uangnya sedang dipakai Tuhan. Tapi nanti setelah itu, tiba-tiba saudara akan sampai ke dunia manapun. Sampai ke makhluk astral pun, saudara akan dikirim Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Yang berdoa, Tuhan capek kerja. Untuk Tuhan aja, Tuhan capek aku. Nanti saudara akan dikirim ke makhluk astral. Alias dunia langit itu, saudaraku. Seperti Daud berkata, kemana aku pergi engkau ada. Ranjangku aku bawa ke langit pun kau ada. Sampai ke bawah
aku bawa ke dunia orang mati, kamu ada. Hati-hati kalau ngomong gitu, dibawa ke dunia orang mati, saudaraku nanti. Makhluk astral, liburan di sana, saudaraku. Jangan ngomel aja kalau kasih ke Tuhan. Jangan berkeluh kesah aja kalau kasih ke Tuhan. Nanti kasih duit gede, baru senang. Yuk, belajar. Ukuranmu itu. Sesuaikan dengan mata air, lalu air itu membual. Sehingga setara. Sehingga kamu akan ditambah-tambahkan. Karena lebih lagi. Karena Yeskel terus taat melakukannya. Sehingga ditambah-tambahkan. Lalu ada yang diberhentikan, lalu menjadi besar tidak terbatas. Seperti Allah memanggil saya, aku bahwa kamu tidak akan pernah miskin lagi. Sampai hari ini, mau bagaimanapun keadaan keuangan, tetap limpah berkat dan rahmatnya. Tidak mengurangi ongkos makan, tidak mengurangi ongkos keluarga. Semua betul-betul limpah. Loh jinawi. Karena airnya itu dari Tuhan. Membuatnya dari Tuhan dan setia berbagi. Maka saya buka pintu berkat. Dari kemarin saya sudah bicara dengan rekan-rekan pelayanan. Ayat 10. Maka penangkap-penangkapan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Laim. Daerah itu menjadi perjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyaknya. Menjadi abadi yang saudara kerjakan. Ya itu terus pekerjaan saudara akan berjalan terus, gak akan dikurangi. Pelayanan ini tidak pernah dikurangi, saudaraku. Tuhan pernah ngomong, dicapik-capik bagaimana pelayanan ini tetap akan hidup. Dan tetap menghasilkan karena benihnya, mata airnya dari Tuhan. Dan setia melakukannya. Sekali lagi dianggap udah setia, dititipkan lebih banyak. Maka saya nanti tetap akan memelihara orang banyak. Dan itu sedang kami diskusikan. Karena kan semakin bertambah banyak. Pelayanan ini mungkin pekerjanya, mungkin jemaatnya saya nggak tahu. Ayat 11. Tetapi rawa-rawa dan payah-payahnya tidak menjadi tawar dan menjadi tempat mengambil garam. Tetap ada penderitaan, tetap ada penyemooh. Yesus saja dicemooh, Yesus saja dilawan oleh ahli Taurat, orang Farisi. Itulah orang-orang yang menggarami diri sendiri. Orang-orang yang tidak puas dengan kehidupannya pasti menjatuhkan orang lain. Hati Kain. Adam dan Hawa tidak menjatuhkan yang lain. Hati Kain menjatuhkan Habel, bahkan membunuhnya. Banyak orang berkata-kata tidak pantas di dunia maya. Di dunia manusia juga di luar sana. Membicarakan pelayanan ini. Tapi kalau Tuhan berbicara, benih dari Tuhan. Kalau Tuhan yang bicara, tidak ada yang bisa menggagalkannya, saudara. Sehingga apapun yang saudara lakukan dari Tuhan, lakukan dengan setia. Maka akan ditambah-tambahkan buat saudara. Kalau benih dari Tuhan. Tapi kalau saudara simpan benih dari Tuhan, saudara menjadi tiang garam. Seperti istri Lot. Saudara menjadi ego. Seperti Saul yang cuma membangun keluarga. Seperti Imam Eli yang berkat cuma dinikmati oleh keluarganya, anak-anaknya. Ayat yang terakhir. Jadi tetap ada penderitaan, tetap ada penyemooh. Karena Yesus juga begitu. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Semua yang terjadi di pekerjaan saudara atau di pelayanan saudara, di dalam hidup saudara, semua jadi berkat. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, semua akan diberkati Tuhan. Kalau yang pertama, saudara menerima berkat dari Tuhan. Lalu saudara berbagi selaras dengan Tuhan. Dengan apa yang saudara terima. Lalu saudara setia melakukannya. Taat terhadap Tuhan. Tekun dan ulet. Dan saudara ketika menghadapi kegagalan, Tuhan akan buka pintu lebih jauh. Pekerjaan saudara akan dikembangkan jauh lebih hebat. Dan semua yang saudara kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Semua yang saudara gerak itu akan menjadi berkat. Sehingga ditulis pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Semua saudara kerjakan dan berbuah yang baik. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak pernah habis. Selalu terus menghasilkan kebaikan. Itu hidup saudara. Kalau saudara setia. Berkat dari Tuhan. Setia melakukannya, taat nurut,
Terus belajar, membangun pengetahuan. Lalu tekun dan ulet melakukannya. Setelah itu mengalami kegagalan. Habis itu Tuhan akan buka kehidupan yang jauh lebih baik. Yaitu metamorfosis kehidupan saudara akan terima. Perubahan yang luar biasa. Yaitu bahwa apapun saudara kerjakan. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Karena itu dari Tuhan. Itu buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat, saudaraku. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ciao, saudaraku.